Udah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya alim amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat pagi kelas 12 multimedia. Ya, kedengaran soalnya gak kedengaran soalnya di unmute. Hari ini kita bisa bertatap muka untuk yang pertama. Mungkin Bapak pertama memakai Zoom dulu. Nanti kedepannya mah kita kirim bisa via Classroom atau misalkan dari WA langsung bisa tugasnya gitu ya. Dan Bapak di kelas 12 ini mengampu mata pelajaran pengolahan audio video gitu ya. Gak nyangka Bapak ketemu lagi sama kalian gitu. Padahal mah ya gak apa-apa gitu ketemu juga gitu. Dan sebetulnya yang dulu juga yang pembahasan yang vektor juga belum selesai dulu teh ya. Kalau bisa nanti kalian ulangi lagi gitu kalau bisa mah ya vektor sampai bisa betul-betul gitu. Nanti kalau di kelas 3 biasanya kan ada uji kom. Nah, pas uji kom itu butuh kita jago di vektornya gitu. Kalau nggak di vektor berarti yang satu lagi di audio video. Nah, di audio video ini mungkin ada beberapa KIKD. Bapak akan share-kan KIKD-nya terlebih dahulu. Bapak share-kan KIKD-nya di hmm. Hmm. Suara motor. KIKD-nya itu nah Nah, ini KIKD-nya yang apa namanya teknik pengolahan audio dan video. Nanti sama yang multimedia interaktif sama Pak Depi. Nah, kalian juga lebih apa ya? Motor. Alah, tar dulu. Tracking kita, Basmi. Tracking, Pak. Suara motor kedengaran nggak suara bapaknya ini? Enggak keren kau dapat cepat kamu. Lanjut ya. Nah, nah ini di apa teknik pengolahan audio video ini hampir sama dengan pembuatannya nanti itu kalian ujung-ujungnya membuat film pendek kayaknya ya, harus bisa membuat film pendek atau video lah istilahnya. Nah, untuk ininya apa namanya? Bapak unmute-nya di ini aja lah ya di nggak apa-apa lah suaranya juga ada tapi asal pada diem aja gitu. Jangan kayak sudah di Andra. Nah, untuk apa namanya teknik pengolahan audio video ini kelihatan nggak kelihatan? Nah, HP-nya bagus berarti. Nah, untuk teknik pengolahan audio video ini hampir sama kalau misalkan dalam pembuatan pengolahan audio video ini sama dulu pas kalian membuat apa namanya animasi ya yang ada di Flash gitu. Nah, tar dulu. Nah, untuk KIKD-nya teknik pengolahan audio dan video yang pertama itu Bapak bagi menjadi 4 bab, yaitu bab 1 prosedur pengoperasian kamera video, kemudian bab kedua yaitu teknik kamera video, kemudian yang kedua teknik kamera video, ketiga perangkat lunak penyunting video, kemudian yang keempat audio dan video. Nah, sebetulnya kalian membuat project videonya itu harus dari Dede Andra itu ngapain Dede? Aduh, kamu mata di kelas tuh di mana? Nah, sebetulnya dalam pembuatan project ini kalian harus dimulai dari sekarang kalau bisa mah ya.
nanti kalau nanti bagi-bagi tim juga lah membuat audio video. Nah, yang pertama dulu yaitu bab prosedur pengoperasian kamera. Nah, di sini KIKD-nya nanti Bapak mungkin ada di share KIKD-nya, mungkin dengan tugasnya. Yang pertama itu memahami alur proses produksi multimedia. Yang pertama itu. Kemudian nanti ada pasca produksi, produksi dan apa namanya? Awal ya, awal produksi, produksi dan pasca produksi itu yang alur. Kemudian yang ke 3.2 yaitu menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Ya, kalau kamera kalian boleh silahkan nanti kamera mah ya ke sekolah gitu, paling praktek gitu. Kemudian yang selanjutnya 4.2 yaitu dapat mengoperasikan kamera video sesuai dengan prosedur. Nah, untuk bab 2 teknik kamera video, nanti kalian harus menganalisis teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak gitu. Kemudian 4.3 mampu menerapkan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran framing dan sudut pandang angle-nya ya. Angle kamera ya. Nah, kemudian 3.4 menganalisis tata cahaya gambar bergerak. Nah, yang 4.4 mengatur tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak atau dalam perekaman video. Kemudian bab 3 perangkat lunak penyuntingan video. 3.5 menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolahan video. Nah, di sini menyunting dengan menggunakan perangkat lunak pengolahan video. Nah, perangkat lunaknya kalian minimal harus bisa menggunakan Adobe Premiere ya, Mbak. Cinta itu pasti ada di komputernya Adobe Premiere. Kalau yang suka ngeblog gitu ya, ya ngeblog. Ya, kemudian 3.6 menerapkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video. Ini sulit. Kalau bisa Mandra tambah lagi sama yang lainnya ya. Jangan Adobe Premiere, Adobe After Effects gitu ya. Biar agak keren gitu. Sama juga 4.6 memanipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolahan video. Nah, kemudian bab 4, bab terakhir, analisis manipulasi audio dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak audio digital. 4.7 memanipulasi audio dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak audio digital. Nah, untuk audio digitalnya kalian install aja apa namanya Adobe Audacity ya. Kalau nggak Adobe Audacity aja yang biasa yang gampang gitu ya audionya. Kemudian 3.8 menganalisis pengolahan audio untuk dipadukan dengan video. Kemudian 4.8 juga memadukan audio dan video sesuai dengan tuntutan naskah. Nah, biasanya ini kalau di storyboard dipasangkan ya antara ini scan berapa, kemudian pernah kalian bikin ya storyboard sama Pak Devi. Nah, itu kan ada backgroundnya, suaranya apa, gambarnya apa. Nah, ini mah gambarnya diganti dengan video gitu ya. 3.9 mengevaluasi produk audio visual. 4.9 membuat review produk audio visual. Nah, selanjutnya hadir masih ada para audiens. Ada pertanyaan? Gak ada? Tidak. Nah, untuk selanjutnya, Bapak buat pertemuan untuk pertemuan ke-1. Tadi ngedadak Bapak teh bikinnya juga. Aduh, tapi lah mudah-mudahan paham ya. Nah, untuk konsepnya gini ya. Yang pertama mungkin yang 3.1 ya. 3.1 itu di proses produksi multimedia dulu. Yang pertama pemahaman dasar tentang produksi multimedia. Nah, selanjutnya praproduksi, produksi, pasca produksi gitu. Ini yang penting ya. Apa disebutnya? P3M ya. AP3M ini. Praproduksi, produksi, pasca produksi. Nah, Bapak gak kelihatan nih, multimedia. Nah,
pahami dulu dasarnya. Multimedia merupakan penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu tool dan koneksi sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Menurut Hofstadter tahun 2001. Kemudian multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan. Selain dari dunia hiburan, multimedia juga diadopsi oleh dunia game. Multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media dalam menyampaikan informasi berbentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Nah, kalian mungkin sudah paham mengenai apa itu multimedia. 3 tahun, 2 tahun, sudah 2 tahun di SMK belum tahu apa itu arti multimedia. Yang jelas multimedia itu bisa dirasakan oleh telinga, bisa dirasakan, dicium oleh hidung, kemudian bisa juga dilihat gitu ya, itu multimedia ya. Nah, kemudian di multimedia itu artinya juga gabungan dua unsur atau lebih media seperti teks, gambar, grafik sudah ya. Video menggunakan alat bantu tool serta koneksi link sehingga menghasilkan output tertentu, bisa berupa informasi menarik atau hal lainnya. Multimedia dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu multimedia linear, kemudian multimedia interaktif. Nah, nanti ada kalian mata pelajaran multimedia interaktif sama Pak Devi, nanti harus bisa bikin media interaktif ya, menggunakan flash biasanya. Jadi yang kemarin hanya membuat apa namanya, apa sih namanya, biografi apa biodata ya? Biodata. Nah, multimedia linear itu pengguna hanya bisa menikmati sajian informasi secara linear satu arah. Nah, kayak misalkan radio, TV, kemudian apa lagi ya? Orang yang tidak diharapkan gitu ya, satu arah gitu. Kemudian kalau multimedia interaktif dilengkapi dengan suatu perangkat yang memungkinkan pengguna dapat mengatur, mengontrol komponen-komponen yang ada di dalamnya. Contohnya games, kemudian media pembelajaran. Nah, itu jadi ya ingat dibagi 2. Kemudian produksi multimedia dapat dikategorikan menjadi 2. Yang pertama multimedia content production, kemudian multimedia communication. Bahasa Inggrisnya kurang fasih, maaf. Kemudian multimedia content production adalah multimedia yang merupakan penggunaan dan pemrosesan beberapa media teks, audio, grafik, animation, video, dan interaktif yang berbeda untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia seperti musik, video, bikin film, game, entertainment gitu ya, dan lain-lain. Atau penggunaan sejumlah teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media teks, audio, grafik, animation, kemudian video, dan interaktif. Ya, kalian sudah belajar teks, grafik sudah, animasi sudah kemarin. Nah, sekarang di kelas 3 video dan interaktif gitu. Dengan cara yang baru untuk tujuan komunikasi. Nah, apa namanya? Media multimedia content production beranak lagi. Contohnya yaitu media teks, audio, video, animasi, dan grab image. Sama aja ya. Grab image itu kayak misalkan apa namanya? Kubus, tabung gitu ya, berbentuk sesuatu lah. Gitu. Kemudian yang kedua adalah multimedia communication. Multimedia communication adalah multimedia menggunakan media massa seperti televisi, radio, cetak, dan internet untuk mempublikasikan, menyiarkan, mengomunikasikan material advertising, publicity, entertainment, new education, dan lain-lainnya. Dalam kategori ini, media yang digunakan adalah TV, radio, film, cetak, musik, game, entertainment, tutorial, ICT, gitu ya, internet. Nah, lanjut lagi. Kita pembahasan, halo, masih ada. Sudah hampir 40 menit ya? Ada yang Ya, tanyakan? Langsung ke tugas gak sekarang?
Enggak. Enggak. Ya. Jangan dulu. Iya, Pak. Nah, Jangan dulu. lah pokoknya intinya pembahasan awal Bapak itu di sekarang itu nanti kita lanjut ke ini ya, alir proses produksi produk multimedia gitu ya. AP3M namanya gitu ya. Pre-production, production, kemudian post-production untuk membuat. Jadi tidak abal-abal membuat kamera gitu ya, video. Kayak misalkan membuat animasi, kalian harus ada runtutannya. Dimulai dari idenya dulu, kemudian naskahnya gimana. Kayak kemarin Bapak bikin video buat kelas 1 cuman gini aja. Sebetulnya ada aturannya gitu. Dimulai dari pembukaan dan akhir gitu. Ada pembukaan dan akhir gitu. Kemarin Bapak juga bikin video untuk kelas 1 tapi untuk perkenalan saja gitu ya. Nah, udah ada tanyakan? Nggak ada? Itu si ini apa namanya? Ya, share-nya. Nah, ada yang tanyakan? Nggak ada? Mah. Nah, jadi kalian di kelas 3 kalian persiapan untuk di materi Bapak mungkin untuk tentang audio video ya. Audio video, membuat video gitu. Jadi jangan hanya membuat video biasa aja. Aduh, Dede Andra juga di kelas wae. Jangan membuat video yang abal-abal ya, tapi harus ada konsep terlebih dahulu gitu ya. Apalagi dalam pembuatan nanti kalian proyek akhirnya kalian harus membuat film pendek gitu ya. Tidak bisa dikerjakan hanya oleh satu orang saja gitu. Jadi harus ada timnya juga nanti. Nanti Bapak aturannya Bapak share lagi minggu depan ya. Untuk sekarang mungkin kita silaturahmi dulu aja gitu. Apa namanya? Kalau Bapak juga pengen lihat kalian masih baik-baik saja apa tidak gitu. Takutnya berkurang gitu. Siswa MM2-nya. Nah, kata Bapak juga kemarin, kalau bisa mah jual HP, beli laptop ya, gitu kan? Jual motor, Pak. Aduh, susah. Enggak, Pak. Pak, Bisa, Pak. Jual HP Ya. Bapak mau. Ya, Pandra, gimana sok? untuk edit audio apa namanya, Pak? Nih, Audio Adobe Audition. Adobe Audition nih di sini nih Bapak nih lihat kan. Nah ini nih. Nah kalian kelihatan nggak kelihatan? Nah kalian mah wajib harus punya Adobe Premiere, kemudian Adobe Audition ya. Kalau yang Adobe Audition. entengnya mah itu bukan Adobe, Audacity untuk pengolahan audio. Maksudnya pengolahan itu untuk bisa kayak naik turunkan suaranya jadi mellow. Kalian dengerin aja di YouTube-nya SMPL. Pernah lihat YouTube SMPL? Yang reggae. YouTube SMPL yang lagunya reggae. Nah dia itu suaranya. Halo, si Dede Andra gandeng ini mah. Unmut, si Dede Andra di unmut lah. Nah, Cewek download. di SMPL ada lagu SMPL yang enak tuh lagunya santai-santai. Nah, itu dia. Pagi. Nah, yang itu. Apa namanya? Zona nyaman gitulah, jangan diam di zona nyaman, lagunya yang itulah banyak. Nah itu kalian itu lihat itunya dia apa di pengeditannya, dia itu suaranya itu gak bagus itu, cuman jago di ngedit audionya gitu, jadi makanya suaranya enak gitu, enak didengar, tinggi direndahkan nadanya. Nanti kita bahaslah tentang Adobe Audacity ya. Bapak juga cuman pernah bisa motong aja gitu kalau di Audacity, belum pernah naik turuninnya gitu.
Nah, kalian pelajari boleh langsung lah Ndra ya di YouTube langsung. Nah, jadi softwarenya itu Adobe Premiere sama Audacity gitu ya. Kalau di HP KineMaster gitu. Makanya jual HP dulu. InShot Pro, Pak. Gitu ya. Siap ya untuk tahun ini ya. Bapak harapkan kalian bisa membuat sebuah project. Bapak mah gak apa-apa kalian harus bisa melebihi dari bayangan Bapak gitu ya. Kalian searching bagaimana video ini membuat ini itu gitu ya. Triknya gimana gitu. Nanti jadi pas pembelajaran diterapkan langsung gitu. Bisa saling berbagi gitu. Nah gitu ya. Terus yang koral jangan lupa ini. Yang koral jangan lupa. Jangan dihilangkan ini mah harus bisa yang bikin apa namanya vektor ya. Nah yang lima ini harus kalian punya kalau bisa ya. Yang 5 ini. Yang ada plasma nanti sama Pak Depi gitu. Linknya, link downloadnya nanti di share Mbak ya. Ada si Indra mana? Kalau enggak minta sama Bapak nih. Di Bapak banyak nih. 2020 Pak. Hah? Apa, Pak? Kalau Bapak ini Mana 2020? Audacity-nya yang 2020 Bapak ya? Ya, yang 2020. Kalau yang ini mah CS6. Yang primernya CS6, Audacity Auditionnya 2020. Oke, siap. Siap ya? Nantilah untuk tampilan mah jangan sekarang tuh, Bapak juga agak berat. Yang CS6 aja di Bapak ada ini kalau mau gitu nanti. Yang nggak ada Pak Abi cina belum jual laptop atau jual motor buat jual HP atau jual motor gimana Pak cina? Kamu gabung aja ya. Nanti juga kan Open BO aja. Jualan asa, Pak. Nanti juga insya Allah katanya ada pertemuan untuk ke sekolah gitu untuk praktik beberapa Jualan kali. setriliunan. Jualan Tapi setriliunan, Mas. dengerin, tapi yang di sekolah primernya juga apa namanya masih yang di bawah gitu. Jadi kalau bisa mah kalian sudah punya gitu. Apalagi yang ada laptopnya diinstal aja gitu. CS6 atau yang 2020 primer. Itu ya. Ya Hendra. Di rumah jangan ini apa ya, jangan tidur sama itu aja Pak. Tidur main game gitu. Berkarya juga ya. Kemana ke sawah kayak si Indra kemarin tuh kemana? Iya. Emang Nabi datang, Pak. Siap. Itu ya ada tanyakan? Hari ini kita cukup segitu aja lah mungkin. Kalau mau tugas silakan kalian tugasnya. Jangan. Tidak, Pak, tidak. Iya. Jangan Pak. Apa kabar supir? Tapi di konsep aja ya, semuanya harus ada ide dari sekarang. Pak bagus bikin konsep film video. Ya. Jangan yang pertama kalian buat dulu aja sekarang ide konsepnya dulu sambil nanti mempelajari Premiere sama Audacity-nya. Jadi berangsur-angsur aja belajarnya gitu ya. Jadi jangan mana IC ini mana si selamat datang Jini baru gabung ya. Baru jualan spirulina master, Pak. Ya. Sudah 45 menit, jadi kayaknya mau bakalan mati sebentar lagi gitu ya. Nah, itu aja mungkin ada pertanyaan silakan, Ra. Telepon, telepon. Ini nggak guru wae, saha si Indra. Nanti di Japri. Iya, siap. Kalau butuh software mah di Bapak juga ada gitu. Jadi ini ya kreatif lah, teruslah di rumah juga jangan bobo aja gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup aja dan kuotanya juga takutnya habis nu Bapak juga ya. Bapak beli 70 yang apa 15 GB itu 75.000.
kemarin pelatihan Bapak yang sama BMTI, nah sekarang itu bagian Pak Devi. Nah, pelatihan itu Bapak 3 jam per hari video video conference, tapi bukan di Zoom, di Pikon. Itu 1 minggu itu 2 minggu itu 75.000, 15.000 yang 15 giga itu. Pertemuan dalam 1 minggu itu 3 jam 3 hari gitu. Jadi habisnya itu segitu. Mudah-mudahan ini gak menghabiskan kuota kalian. Kalian tetap jaga kesehatan di rumah, jaga diri, jaga baik-baik, ingat sholat, diaminkan ya Ndra. Jangan lupa duha dulu, biar banyak rezekinya gitu. Jangan lupa terus kreatif. Jangan makan terus Ndra, nanti gendut gitu ya. Bapak kayak gendut. Iya, Bapak juga bahagia. Makanya pengennya mah pakai ini Ndra, biar tirus. Nah, pakai ini nih. Kalau ini apakah tirus tak gitu. Enak. Oke ya, terima kasih untuk hari ini. Pertemuan pertama kita. Welcome to materi pengolahan. Itu si Siti lagi ngapain? Hey. Astagfirullah. Astagfirullah. Aduh. Terima kasih untuk hari ini. Bapak bahagia banget, bahagianya kalian melihat kalian masih tetap hidup dan sehat gitu ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah, berarti kalian 3 tahun sama Bapak gitu ya. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk hari ini, selanjutnya, dan untuk masa yang akan datang. Ingat, di media cerdas, selalu terdepan, selalu ingin tahu, kemudian kreatif, selalu membuat sesuatu yang baru, atau membuat atau mendesain yang baru lagi dari yang sudah ada. Kemudian semangat gitu ya, jangan lupa semangat, terus belajar dan terus melihat sebuah kesempatan di depan mata kita gitu ya. Kalau ada kesempatan, kalau ada peluang, nah kalian tampilkan gitu ya. Ada peluangnya ini gitu. Kemarin di sekolah ada proyek membuat MOOC ya. Kemarin sama yang kelas 3 yang uji kom kemarin juga gitu. Nah, itu kesempatan juga bisa gitu. Yang kalian di rumah apa saja lah yang bisa membuat kalian ya gitu ya, paham ya semuanya? Ya, siapa? Gak ada pertanyaan lagi, pas? Pak Sukir apa kabar pertanyaannya? Hah? Apaan, Ra? Pak Sukir apa kabar, Pak Sukir? Nah, itu mah kamu japri aja nantilah. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di minggu depan. Minggu depan mah kita Zoom-nya agak dibatasi juga, gak apa-apa lah. Biar hemat kuota. Jadi kita harus bisa mengatur pengeluaran internet kita juga gitu. Sama Bapak juga mengatur pengeluaran internet Bapak juga. Dan nanti kalau ada tugas bisa di WA atau Classroom. Ingat Classroom absen terus ya. Sekian dari Bapak untuk hari ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sok silakan boleh keluar. Boleh keluar masing-masing ya. Udah iya. Mau Bapak kick semua ini. Keluarin ya.